Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu 29 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas hari baru ini. Tuntunlah aku hari ini untuk mengisinya dengan karya, kata dan pemikiran yang baik, sekalipun aku ini rapuh dalam kehendak. Aku percaya bersamamu akan ada hasil yang baik, sehingga aku tidak mengecewakan. Semoga aku dapat berbagi kasih-Mu dengan sesamaku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," Ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, menggugat kuasa Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di halaman Bait Allah, mahkamah agama yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta kaum tua-tua, menggugat Yesus. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran Yesus yang mencampuri urusan bait suci dan merongrong kepemimpinan setempat. Mereka pertanyakan otoritas atau kuasa Yesus mengusir para pedagang di halaman Bait Allah. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mereka berharap bisa menjebak Yesus. Yesus juga mengajukan argumen kontra dengan mempertanyakan, dari kuasa siapa baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Dari manusia atau dari Allah?
Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan Yesus karena nantinya serba salah. Jika kuasa itu dari Allah, mengapa mereka tidak percaya pada Yohanes Pembaptis? Tapi jika dijawab dari kuasa manusia, mereka takut sebab banyak orang menganggap Yohanes sebagai nabi. Jadi, yang dikecam oleh Yesus adalah ketidaktegasan mereka dalam percaya. Mencampuri urusan bait Allah menjadi salah satu alasan Yesus dihukum mati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, tidak jarang orang zaman ini masih bertanya-tanya kepada Tuhan sebagai bentuk ketidakpuasan dan protes sehubungan dengan hidup mereka sendiri. Orang cenderung hidup enak tanpa banyak perjuangan dan dapat memperoleh yang diinginkannya dengan cepat. Bahkan bisa punya kuasa untuk dapat mendominasi banyak hal. Lalu, di mana tempat Tuhan dalam hidup? Kedua, kita mempunyai Yesus dan hanya Dia yang punya kuasa ilahi. Karena kasih-Nya kepada kita, maka banyak hal yang baik telah kita terima. Sabda Tuhan pada hari ini mengarahkan kita untuk memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Iman adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan yang membuat kita bertumbuh sebagai anak-anak Allah sesuai dengan kehendak-Nya sendiri. Maka sikap kita adalah bersyukur dan bukan protes, serta menuntut yang lebih. Mari kita belajar terus untuk bersyukur dan tetap setia percaya kepada-Nya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.